Banyak orang munafik. Saya dalam penjara, saya sidang, ya, itu paling hadir 100 orang. Saya hadir di sini maulid, banyak kalian ribuan. Kemana kalian waktu saya di penjara? Jangan ketawa. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Banyak orang munafik. Saya dalam penjara, saya sidang, ya, itu paling hadir 100 orang. Saya hadir di sini maulid, banyak kalian ribuan. Kemana kalian waktu saya di penjara? Jangan ketawa. Jauh, jauh. Terus ngomong berani mati demi Habib, bela Habib, nyawa kami korbankan. Datang ke penjara aja enggak kalian? Besok aja enggak? Sidang aja enggak? Ikut sidang, hadir sidang aja enggak kalian? Justru datang kebanyakan ibu-ibu. Ganti, jangan pakai sarung, pakai BH kalian. Kalian pikir saya bilang, oh enggak ada. Munafik semua kau ini. Sama, bukan hanya acara di sini. Di setiap saya acara baru keluar penjara begitu. Kalian butuh sama saya, kalian bikin saya ini kayak jamban, kayak WC. Kalau ada hajat baru datang. Butuh sama saya kalau lagi senang, ada. Kalau lagi Habib bebas, ada. Ketika saya lagi susah, ketika saya lagi di penjara, kemana kalian? Hah? Padahal saya penjara yang saya bela kalian. Jadi jangan cengar-cengir, jangan cengar-cengenges, jangan. Butuh sama habaib kalau ada maunya aja, mengundang, butuh. Giliran habaibnya yang berjuang mati-matian masuk penjara, kelihatan batang hidungnya aja enggak kalian. Alasan jauh. Saya dari Jakarta, dari Pondok kemarin nggak jauh untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian. Jadi jangan ngomong cinta, bohong, dusta semua. Cinta itu pakai bukti, bukan enggak. Makanya saya tanya sekali lagi, siap berjuang? Siap berjuang? Siap sampaikan kebenaran? Saudara-saudara, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan selama ini bagi para pengkhianat bangsa, bagi para pemerintah-pemerintah yang suka menyengsarakan rakyat, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan itu akan membuat tidur mereka tidak nyenyak. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Itu akan membuat mereka terkenang-kenang, mengingat-ingat akan dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada rakyat, kepada umat. Suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa hilang, tidak akan pernah bisa dipenjarakan. Badan saya, jasad saya bisa dipenjarakan, tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan, yang selama ini saya gaungkan, suara-suara kebenaran yang selama ini saya sampaikan di mimbar-mimbar, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota, di setiap daerah, di seluruh Indonesia. Walaupun jasad saya kalian penjarakan, tapi demi Allah, suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah hilang selama-lamanya, sepanjang zaman, saudara-saudara. Makanya tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Jangankan hanya di penjara, sekalipun saya harus dicincang-cincang. Lau gata'tani irban. Dengarkan para pengkhianat bangsa, dengarkan para musuh-musuh agama, dengarkan wahai orang-orang munafik, dengarkan wahai yang tamak dan rakus dengan kekayaan,
yang rakus dengan pangkat dan jabatan, sehingga kalian menghalalkan segala cara, sehingga rakyat yang kalian korbankan, sehingga negara yang kalian korbankan, sehingga Indonesia yang kalian korbankan, sehingga merah putih yang kalian korbankan. Dengarkan kata-kata saya, lau tumuni irban irban, sekalipun kalian memotong tubuh saya menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa potongan, sekalipun kalian cincang-cincang tubuh saya agar saya berhenti menyampaikan kebenaran, agar saya berhenti menggaungkan kebenaran, agar saya berhenti membela rakyat yang susah kelaparan, demi Allah, dengarkan, walaupun badan saya, jasad saya kalian belah-belah, kalian cincang-cincang, demi Allah saya tidak akan pernah diam, saya tidak akan pernah bungkam. Semakin kalian justru, semakin kalian cincang, semakin kalian potong-potong, semakin kalian belah, kalian potong-potong, kalian cincang-cincang jasad saya tidak akan diam, saya tidak akan bungkam, saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Justru semakin dicincang, semakin dipotong-potong, saya akan semakin menyuarakan dan menggaungkan kebenaran, saudara-saudara. Siap sampaikan kebenaran, siap berjuang, siap berjuang untuk Allah, siap berjuang untuk Islam, siap berjuang untuk NKRI. Allahu Akbar. Jadi jangan mau ajarin kita orang ini tentang nasionalisme. Saya heran sama pejabat-pejabat sekarang. Banyak pejabat mau ngajarin kita orang tentang nasionalisme. Contohlah saya yang santri. Saya bukan ulama, saya nggak ngaku ulama, saya santri. Sampai sekarang masih jadi santri. Ada pejabat ngomong kita sebagai warga Indonesia harus nasionalisme, apalagi para ulama-ulamanya. Kalau ada yang ngomong begitu sama Bahar bin Smith, sama kayak telur ayam ngajarin ayam. Dia belum belajar nasionalisme, kita orang di pondok pesantren udah tahu apa itu nasionalisme. Sebab nasionalisme itu lahirnya dari rahim Islam. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habaib, nggak usah diajarin nasionalisme, betul? Kalau ada pejabat ngajarin ulama nasionalisme, itu namanya telur ayam ngajarin ayam. Masih mending kalau pejabatnya baik. Kalau pejabatnya rusak, yang ngomong pejabat rusak, pejabat buruk, pejabat yang suka korupsi, pejabat yang suka menyengsarakan rakyat, mau ngajarin ulama, bukan telur ayam ngajarin ayam lagi, tai ayam ngajarin ayam. Paham? Jadi jangan ajari kami tentang nasionalisme, betul? Betul, saudara-saudara? Dulu Indonesia belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada Indonesia. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren, surau-surau, majelis-majelis para ulama, para kiai, para habaib zaman dulu. Beliau-beliau yang menanamkan semangat ghirrah wataniyah, yang menanamkan semangat membela negara di dalam hati rakyat, bahkan dalam hati para pahlawan. Sehingga seluruh masyarakat bergabung di bawah komando ulama pada saat itu. Mereka semua mengangkat senjata, walaupun dengan bambu runcing, tetapi bisa mengalahkan para penjajah-penjajah. Itu dari siapa? Dari kalangan santri. Dari siapa? Dari ulama yang menanamkan dalam diri para pahlawan. Siapa yang menanamkan kecintaan rasa nasionalisme kepada tanah air? Kalau bukan para ulama, kalau bukan para habaib. Jenderal Sudirman, siapa guru beliau kalau bukan para kiai? Bung Tomo, siapa guru beliau kalau bukan Kiai Hasyim Asy'ari? Oleh karenanya para ulama itu jangan diajarkan tentang nasionalisme, karena beliau-beliau, kami, kita, para santri lebih tahu apa itu nasionalisme daripada mereka. Mereka nasionalismenya cuma habis di mulut saja, tapi tidak dipraktekkan, saudara-saudara. Kalau kami sudah dipraktekkan, bahkan kami ajarkan kepada kami punya santri-santri seperti apa itu nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme dalam kitab dijelaskan, nasionalisme itu adalah rela susah asal bangsanya senang, rela miskin asal bangsanya kaya, rela mati asal bangsa dan rakyatnya hidup. Itu yang namanya nasionalisme. Oleh karenanya kan saya bilang, bagi Bahar bin Smith
Jangankan cuma di penjara, demi rakyat, demi bangsa, demi Indonesia, nyawa jiwa darah saya murah harganya untuk tumpah. Kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua di sini aswaja bukan? Aswaja bukan? Aswaja bukan? Akidah kita Asy'ari Maturidi, betul? Betul? Mazhab kita Syafi'i, betul? Udah diajarkan haram melawan pemerintah yang sah. Oh zolim. Kalau yang zolim ya dilawan. Ini ngomong menjatuhkan pemerintah yang sah itu hukumnya haram. Ada pemerintah, dia telah sah diangkat menjadi pejabat, telah sah diangkat menjadi RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, sah. Haram hukumnya untuk menjatuhkan. Makanya kan sering saya bilang, waktu sidang saya bilang, Kiai Garut, ada beberapa kiai, 13 kiai apa di Garut, ngomong Habib Bahar ini radikal, intoleran. Kiai, radikalnya saya di mana? Intolerannya saya di mana? Oh karena Habib ceramahnya keras, kalau ngomong suka tegas, keras. Oh gara-gara suara keras. Iya, sampai matanya mau keluar katanya. Oh, terus gara-gara itu bilang saya radikal. Kiai, pernah dengar nggak hadis? Kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa istadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaisin sabbahakum massahakum. Pernah dengar nggak? Enggak, Beb. Udah percuma saya jelasin. Ada lagi kiai jadi Cirebon. Oh, Habib itu radikal karena kalau ceramah suka ngomong kasar. Ngomong kasar? Ngomong kasar saya apa? Saya pernah ngomong anjing? Nggak pernah. Pernah dengar saya ceramah ngomong babi? Nggak pernah. Yang pernah dengar apa? Habib pernah ngomong bangsat. Oh ya, kalau itu pernah memang. Terus itu kasar, itu radikal. Iya, itu radikal. Oh. Terus bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Abdullah bin Rawaiha, berkata, Umsus Badrillat. Nggak usah saya artikan. Setelah saya artikan kepada dia, Umsus Badrillat. Berani kamu mengatakan Sayyidina Abu Bakar radikal dengan kata-kata kasar beliau? Enggak. Ya udah jangan pakai macam-macam neko-neko lah kalian ini. Kiai-kiai amplop, kiai-kiai kontrak, tujuannya dunia, tujuannya perut. Iya, banyak ustadz kiai, bukan hanya ustadz kiai, Habibnya ada yang Habib begitu juga sekarang. Makanya saya keluar penjara kaget tuh. Ini kok Habibnya malah jadi Habib bersorban, Habib yang jadi kera-kera bersorban juga. Saya pikir cuma ustadz kiai yang dulu kan Habib jarang, bukan nggak ada, jarang ada yang seperti itu. Oh sekarang Habibnya mulai banyak. Habib yang tujuannya amplop, kursi, pangkat, jabatan, tujuannya perut. Dekat dengan ulama, dekat dengan pejabat itu harus, bukan enggak. Ulama dekat dengan pejabat. Untuk apa? Untuk nasihati pejabat itu. Ini halal, ini haram, ini salah, ini yang benar. Yang kau lakukan itu batil, ini yang hak. Ulama dekat pejabat fungsinya untuk itu. Jangan menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Jangan menjadi orang berilmu yang ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau A. Ini ulama, ini ustadz, ini kiai, ini Habib tahu. Ini salah. Bukan enggak. Dia tahu ini salah. Tapi bagaimana caranya yang salah itu jadi benar. Dia tahu ini haram. Tapi namanya ngikutin majikannya. Kiainya jadi anjing-anjing pejabat. Ustadznya, kiainya, Habibnya yang dekat, yang harusnya mereka menasihati, yang harusnya mereka. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, al-ulama al-muluk hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk. Raja, penguasa, presiden, polisi, mereka bisa menghukum rakyat, mengatur rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur mereka?
Siapa yang bisa menghukum mereka? Para pejabat, para aparat. Al ulama hukamun alal muluk. Para ulama lah yang bisa mengatur, yang bisa menghakimi, dan yang bisa menghukum mereka para pejabat. Ulama dekat dengan pejabat wajib, harus. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dalam lingkungan itu. Bukan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor. Malah menjadi kiai yang kera-kera bersorban, habib yang menjadi kera-kera bersorban, ustadz yang menjadi kera-kera bersorban, ustadz, kiai, habib, ulama yang menjadi cecunguk, yang menjadi cecunguknya, yang menjadi anjing-anjing peliharaan para pejabat-pejabat yang tujuannya adalah partai dan politik serta perutnya masing-masing. Nah, ini kalau ada ulama seperti ini, pejabat seperti ini, maka mereka yang tujuannya perut ini, nilai mereka di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Udah paham nggak? Perlu saya jelaskan. Paham? Nah, jadi kalau jadi ulama itu yang tawasud. Tahu tawasud? Tawasud itu di tengah. Mau lembut silahkan lembut, tapi jangan hilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Yang tegas silahkan tegas, tapi jangan hilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Jadi jangan yang lembut tuh hanya bawa Nabi Muhammad itu adabnya begini, sopan santunnya begini, budi pekertinya begini. Jadi orang umat taunya oh Nabi itu Nabi Muhammad itu akhlak, adab aja. Jadi orang nggak tahu bagaimana perjuangan Nabi, amar ma'ruf Nabi, nahi mungkarnya Nabi. Harusnya kan di tengah. Kalau mau ajarin akhlak adab Nabi, ajarkan juga bagaimana keberanian Nabi, bagaimana pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi, peperangan Nabi, bagaimana kerasnya Nabi kepada kufar, bagaimana tegasnya Nabi, bagaimana Nabi melawan orang-orang munafik, bagaimana Nabi melawan kezaliman. Betul? Itu namanya tawasud. Sebaliknya, ada ulama-ulama yang tegas, ngomongnya cuma itu terus. Nabi Muhammad nahi mungkar, Nabi Muhammad jihad, Nabi Muhammad perang, tapi nggak mau menjelaskan bagaimana adab Nabi, sopan santunnya Nabi, akhlaknya Nabi, sehingga umat taunya Nabi itu keras, Nabi itu tegas. Umat nggak tahu akhirnya bagaimana lembutnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana adabnya Nabi Muhammad. Jadi yang tegas jangan menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Yang tegas jangan menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Yang lembut jangan menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad. Itu baru namanya ulama yang tawassut. Itu baru namanya ulama yang ada di tengah. Nah kita doakan mudah-mudahan ulama kita semua menjadi ulama yang baik.